Manchester City sedang menghadapi tantangan besar, mencari pengganti Kevin De Bruyne, gelandang bintang yang akan meninggalkan Etihad Stadium. Siapa yang akan menggantikannya? Pertanyaan ini menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola. Beberapa nama telah muncul sebagai calon potensial, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Proses pencarian ini dimulai karena De Bruyne, yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kesuksesan City selama bertahun-tahun, dilaporkan akan pergi pada musim panas 2025. Faktor usia dan cedera yang dialaminya juga mendorong pencarian pengganti yang tepat. Kepergian De Bruyne pasti akan menjadi kehilangan besar bagi Manchester City. Selama hampir 10 tahun, ia telah menjadi pemain kunci dan simbol bagi klub tersebut. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari statistik yang mengesankan, 413 penampilan, 106 gol, dan 167 assist, tetapi juga dalam hal kepemimpinan dan semangat juangnya di lapangan. Ia telah mempersembahkan 6 gelar Liga Premier Inggris, 1 gelar Liga Champions, serta berbagai trofi lainnya untuk The Citizens. Namun, Manchester City, di bawah bimbingan Pep Guardiola, dikenal karena kemampuannya dalam menemukan dan mengembangkan bakat muda. Klub ini telah mempersiapkan diri untuk masa depan dengan beberapa calon pengganti yang telah diidentifikasi. Proses pencarian ini tidak hanya berfokus pada angka-angka statistik, tetapi juga pada kesesuaian gaya bermain, kemampuan beradaptasi, dan potensi jangka panjang dari para pemain tersebut. Keputusan akhir akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk performa pemain, biaya transfer, dan strategi transfer secara keseluruhan yang diterapkan oleh Manchester City. Proses ini menjanjikan babak baru dalam sejarah klub, dengan tantangan besar untuk menemukan pemain yang mampu meneruskan warisan luar biasa yang ditinggalkan oleh Kevin De Bruyne. Manchester City telah menyoroti 3 kandidat utama untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Ketiga pemain ini memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga pilihan akhir akan bergantung pada strategi dan kebutuhan tim. Florian Wirtz menjadi kandidat utama. Pep Guardiola menganggapnya sebagai pengganti yang sempurna. Namun, biaya transfernya diperkirakan mencapai 125 juta pound sterling, sebuah jumlah yang sangat signifikan. Wirtz dikenal karena kecepatan, kreativitas, dan kemampuannya dalam mencetak gol. Ia memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di level tertinggi, tetapi harga yang tinggi menjadi hambatan. Meskipun demikian, potensi Wirtz untuk menggantikan De Bruyne sangat menjanjikan. Ia memiliki visi permainan yang luar biasa dan kemampuan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Namun, Manchester City perlu mempertimbangkan dengan cermat biaya transfer tersebut. Charles de Ketelaere menjadi opsi alternatif jika Manchester City tidak berhasil mendapatkan Wirtz. Ia dianggap memiliki kualitas dan kedewasaan untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. De Ketelaere memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan visi permainan yang mumpuni. Meskipun mungkin tidak memiliki statistik yang seimpresif Wirtz, ia menawarkan pilihan yang lebih terjangkau dan lebih mudah untuk direkrut. Kemampuan beradaptasinya juga menjadi faktor penting. Ia telah bermain di liga-liga top Eropa dan terbukti mampu bersaing di level yang tinggi. Pengalamannya ini menjadi nilai tambah bagi Manchester City. Tijjani Reijnders adalah pilihan lain yang sedang dipertimbangkan. Ia memiliki kemampuan yang dianggap mirip dengan De Bruyne, fleksibel di lini tengah, dan mampu berperan baik sebagai gelandang bertahan maupun menyerang. Namun, proses perekrutannya diperkirakan akan menghadapi tantangan, baik dari segi negosiasi maupun biaya transfer. Kemampuan Reijnders untuk bermain di berbagai posisi di lini tengah menjadi daya tarik tersendiri. Fleksibilitasnya ini dapat memberikan opsi taktis bagi Pep Guardiola. Namun, persaingan untuk merekrutnya akan cukup ketat. Manchester City saat ini menghadapi tantangan besar akibat cedera, terutama dengan pemain kunci seperti Erling Haaland, yang diperkirakan akan absen selama 5 hingga 7 minggu karena cedera pergelangan kaki.
Pep Guardiola telah mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak dari jadwal pertandingan yang padat terhadap masalah cedera tim, menyoroti kesulitan yang dihadapi dalam situasi saat ini. Cedera telah sangat mempengaruhi aspirasi gelar Manchester City musim ini, dengan beberapa pemain kunci yang tidak bisa bermain. Erling Haaland mengalami cedera pergelangan kaki selama perempat final Piala FA, diperkirakan akan absen selama 5 hingga 7 minggu. Ketidakhadirannya dapat berdampak signifikan pada opsi serangan tim. Rodri sedang dalam pemulihan setelah operasi lutut, kembalinya dikelola dengan hati-hati, tanpa jadwal pasti untuk kembali. Nathan Ake absen karena kaki yang patah, memerlukan operasi dan diperkirakan akan absen setidaknya 10 minggu. Manuel Akanji telah menjalani operasi untuk cedera otot, dengan kemungkinan kembali pada bulan Mei, yang sangat penting karena musim mendekati akhir. Guardiola telah mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh krisis cedera ini, menyatakan bahwa hal itu dapat menentukan jumlah trofi yang dapat diraih tim musim ini. Rencana taktis manajer sedang diuji saat ia berusaha menavigasi skuad yang kekurangan pemain, menekankan perlunya kedalaman dan kemampuan beradaptasi dalam susunan pemain. Musim lalu, Manchester City mencatat sejarah dengan memenangkan gelar Liga Premier untuk keempat kalinya berturut-turut dan mencapai treble. Kesulitan musim ini sangat kontras dengan kesuksesan mereka baru-baru ini, menyoroti dampak cedera terhadap performa mereka. Manajer Pep Guardiola sebenarnya memiliki statistik yang luar biasa. Sejak mulai melatih pada tahun 2008, tim yang dipimpinnya tidak pernah finish di luar 3 besar. Hanya ada satu alasan yang dianggap Guardiola menjadi hambatan besar bagi timnya musim ini. Itu adalah krisis cedera. Sayangnya, semua ini terjadi karena satu hal, yaitu krisis cedera. Ujarnya seperti yang dilansir dari BBC. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan semua pemain di sana. Ada Rodri, Foden, hingga Oscar Bob. Saya bisa memiliki 4 back. Saya tidak bisa membayangkannya. Mungkin, kami bisa tampil lebih baik, jelasnya. Sudah ada bukti dari tim lain. Liverpool pernah terlempar ke peringkat ke-7 karena dihantam cedera. Jadi, semua manajer bergantung pada kualitas para pemainnya. Saya tidak istimewa, tambahnya. Jadwal pertandingan yang padat dianggap Pep Guardiola sebagai akar permasalahan. Para pemain bisa bertanding hingga 70-an kali dan serangkaian cedera tidak dapat dihindari. Jadi, mengapa Rodri mengalami cedera? Dia telah memainkan 75 pertandingan musim lalu. Ketika kami selesai dan saya sedang berlibur, dia berada di Piala Eropa untuk meraihnya bersama Spanyol, jelasnya. Istirahat adalah yang terpenting. Di NBA, mereka memiliki waktu libur 3 hingga 4 bulan. Jika kami, Premier League, seperti itu, silakan pemain bermain hingga 80 pertandingan, tutupnya. Hugo Larsson adalah gelandang berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Ia sangat dihargai karena fleksibilitasnya, mampu bermain sebagai gelandang box-to-box atau dalam peran yang lebih dalam, menjadikannya target menarik bagi Manchester City, yang dilaporkan bersedia membayar sekitar 60 juta euro untuknya. Manchester City menunjukkan minat yang signifikan terhadap Hugo Larsson sebagai bagian dari strategi regenerasi lini tengah mereka. Selain Manchester City, klub-klub seperti Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur juga memantau situasi Larsson, menunjukkan profilnya yang semakin meningkat di sepak bola Eropa. Sejak pindah ke Eintracht Frankfurt dari Malmö FF, Larsson telah memberikan dampak yang signifikan, mencetak 6 gol di semua kompetisi musim ini dan meraih penghargaan pemain muda terbaik Allsvenskan pada tahun 2022. Dengan pemain kunci seperti Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva yang semakin menua, kedatangan Larsson dapat memberikan energi dan bakat baru bagi skuad. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai peran di lini tengah sejalan dengan pendekatan taktis Pep Guardiola.
Eintracht Frankfurt menghargai Larsson sebesar 60 juta euro, dan mereka tidak diharapkan untuk mempertimbangkan tawaran yang lebih rendah, mengingat kontraknya berlaku hingga 2029. Bergabung dengan Manchester City dapat lebih meningkatkan pertumbuhan Larsson di bawah Guardiola, memungkinkannya untuk berkembang menjadi pemain kunci di masa depan.